Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Hussein dengan NIM 20106511092. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriptografi RSA. Sebelum kita ke materi, saya akan bacakan tentang sejarah RSA. Algoritma RSA dijabarkan pada tahun 1977 oleh 3 orang, Ron Rivest, Adi Samir, dan Len Adleman dari Massachusetts Institute of Technology. Singkatan RSA itu sendiri berasal dari inisial nama mereka, Rivest, Samir, dan Adleman. Clifford Cook, seorang matematikawan Inggris yang bekerja untuk G.C. Haki, menjabarkan tentang sistem ekuivalen pada dokumen internal pada tahun 1973. Penemuan Clifford Cook tidak terungkap hingga tahun 1997 karena alasan top secret classification. Algoritma tersebut dipatenkan oleh Massachusetts Institusi Institute of Technology pada tahun 1983 di Amerika Serikat sebagai US Paten 4.405.829. Paten tersebut berlaku hingga tanggal 21 September tahun 2000. Semenjak algoritma RSA dipublikasikan sebagai aplikasi paten, regulasi di sebagian besar negara-negara lain tidak memungkinkan penggunaan paten. Hal ini menyebabkan hasil temuan Clifford Cook dikenal secara umum. Paten di Amerika Serikat tidak dapat mematenkannya. Kita lanjut ke materi. Apa yang dimaksud dengan RSA? RSA, Rivest Samir Adleman, di sini merupakan algoritma kriptografi untuk kunci public key kriptografi yang umum digunakan saat ini. RSA merupakan singkatan dari nama akhir penemu algoritma ini yang tadi itu Ron Rivest, Adi Samir, dan Len Adleman dari MIT. Algoritma RSA merupakan salah satu algoritma kunci asimetris. RSA adalah sebuah kriptografi kunci publik yang berdasarkan pada eksponensial terbatas pada modul bilangan bulat n dalam kurung Zn, di mana n adalah sebuah bilangan bulat gabungan dari dua faktor besar, yaitu semi prime. Di sini RSA di bidang kriptografi adalah sebuah algoritma pada enkripsi public key. RSA merupakan algoritma pertama yang cocok untuk digital signature seperti halnya enkripsi dan salah satu yang paling maju dalam bidang kriptografi public key. RSA masih digunakan secara luas dan protokol elektronik commerce dan dipercaya dalam mengamankan dengan menggunakan kunci yang cukup panjang. Langkah-langkah RSA. RSA membutuhkan 3 langkah dalam prosesnya, yaitu pembangkitan kunci, enkripsi, dan dekripsi. Di mana proses enkripsi dan dekripsi merupakan proses yang hampir sama. Maksudnya di sini jika bilangan acak yang dibangkitkan kuat, maka akan lebih sulit untuk melakukan cracking terhadap pesan. Proses enkripsi pesan. Nah, di sini saya misalkan Bob ingin mengirim pesan M ke Alice. Bob menggunakan M menjadi angka N kurang dari N. Menggunakan protokol yang sebelumnya telah disepakati dan dikenal sebagai padding scheme. Maka Bob memiliki N dan mengetahui N dan E yang telah diumumkan oleh Alice. Nah, Bob kemudian menghitung ciphertext C terkait pada N. Nah, di sini C sama dengan N pangkat E modul N. Perhitungan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan metode exponentiation by squaring. Nah, Bob kemudian mengirimkan C kepada Alice. Proses dekripsi pesan. Nah, di sini misalkan Alice menerima yang tadi menerima C dari Bob dan mengetahui private key yang digunakan oleh Alice sendiri. Alice kemudian memulihkan N dari C dengan langkah-langkah berikut. N sama dengan C pangkat D. Nah, model N.
Perhitungan di atas akan menghasilkan N, dengan begitu Alice dapat mengembalikan pesan semula M. Nah, prosedur dekripsi beserta dekripsi bekerja karena C pangkat D sama dengan dalam kurung N pangkat E, D sama dengan N pangkat ED, modulus N. Kemudian dikarenakan ED sama dengan 1, terus modul P1 dan ED1 ED sama dengan 1 modulus Q1 hasil dari Fermat-Little theorem. N pangkat ED sama dengan N modul P. Dan N pangkat ED sama dengan N dalam kurung modulus Q. Dikarenakan Pi dan Q merupakan bilangan prima yang berbeda, mengaplikasikan Chinese remainder theorem akan menghasilkan dua macam kongruent. Nah, di sini N pangkat ED sama dengan N modulus PQ. Dan ini serta ada C pangkat D sama dengan N. Kurung modulus N. Di sini untuk contoh prosesnya berikut ini merupakan contoh dari enkripsi RSA dan dekripsinya. Parameter yang digunakan di sini berupa bilangan kecil. Nah, kita membuat public key yang digunakan adalah dalam kurung N. Di sini private key digunakan adalah D fungsi pada enkripsi ialah encrypt dalam kurung N sama dengan N pangkat E modulus N sama dengan N pangkat 17 modulus 3233. Nah, di mana N adalah plain text, fungsi dekripsi ialah decrypts dalam kurung C sama dengan C pangkat D modulus N sama dengan C pangkat 2753 modulus 3233. Di mana C adalah keeper text. Untuk melakukan enkripsi plain text bernilai 123, penghitungan yang dilakukan encrypt dalam kurung 123 sama dengan 123 pangkat 17 modulus 3233 sama dengan 85. Untuk melakukan dekripsi ciphertext bernilai 855, perhitungan yang dilakukan decrypt terus dalam kurung 855 sama dengan 855 pangkat 2753 modul terus modul 3233 sama dengan 123. Nah, kedua perhitungan di atas diselesaikan secara efisien menggunakan square and multiply algorithm pada modular exponentiation. Nah, di sini klasifikasi algoritma. Nah, algoritma RSA termasuk dalam algoritma modern karena pengolahan pesannya menggunakan simbol biner yang dibentuk dari kode ASCII. Dan juga, nah di sini algoritma RSA itu masuk ke dalam algoritma asimetris, yang dimana pasangan kunci dari algoritma RSA antara public key dan private key sangatlah berbeda dan tidak semua orang dapat menggunakan kunci tersebut. Mungkin sekian saja presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.